Salam dalam kasih Kristus. Sukacita yang besar kita alami dan rasakan di hari ini karena kasih dan kebaikan Tuhan melimpah bagi kita. Kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya, Minggu 4 Februari 2024. Mari Sobat rehat dengan penuh segala kerendahan hati. Kita berikan tempat bagi Tuhan berbicara bagi kita. Dan karena itu berbicaralah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 14 ayat 1-7. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Amin. Dipersatukan Injil. Berbicara tentang Injil, tentunya tidak semata bahwa hal yang menyenangkan, hal yang mensukacitakan, yang sifatnya lemah lembut, itu yang kita alami, kita rasakan dan jumpai. Tetapi juga hal yang tidak kita inginkan sering kita alami dan rasakan ketika kita berbicara tentang Injil, ketika kita memberitakan tentang Injil. Di Matius 10 ayat 34, Yesus katakan, "Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai, melainkan pedang." Atau di Lukas 12 ayat 51, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan." Karena itu wajar saja ketika kedua rasul dalam bacaan kita, yaitu Paulus dan Barnabas, di saat mereka memberitakan Injil, ada orang-orang yang menerima mereka dan juga ada yang menolak mereka. Bahkan dikatakan orang-orang yang menolak mereka semakin benci dan mau mengusir mereka supaya Paulus dan Barnabas tidak memberitakan Injil di daerah itu. Sobat rehat yang dikasihi Tuhan, dengan firman ini kita mau katakan bahwa ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita, mau tidak mau kita harus sampaikan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan soal diterima tidaknya itu urusan mereka,
terserah orang-orang yang mendengarnya. Kalau mereka mau hidup dari pemberitaan Injil yang ada, puji Tuhan. Kalau tidak, toh juga tidak menjadi sesuatu yang merugikan kita. Karena itu dalam kehidupan ini kita juga bisa melihat bahwa ternyata dalam memberitakan Injil, pro dan kontra tidak bisa terhindarkan. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak hanya sesuatu yang menyenangkan, tidak hanya sesuatu yang kita diterima dan lain sebagainya, tetapi juga unsur ditolak harus kita tahu bersama-sama. Karena itu kedua rasul tadi mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Dan sobat rehat yang diberkati Tuhan, itu artinya bahwa di setiap keadaan teruslah memberitakan Injil, teruslah menyampaikan berita sukacita, berita kehidupan keselamatan dari Injil Yesus Kristus. Pastinya kita akan dikuatkan, kita akan diberikan pencerahan untuk terus menyampaikan berita sukacita daripadanya. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, syukur firman-Mu di hari ini. Tuhan sudah mengasihi kami dengan berkat yang besar. Teristimewa ada waktu untuk berada di sekitar firman Tuhan. Ajari kami Bapa untuk senantiasa taat dan setia kepadamu, melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Tuhan, secara khusus dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Kiranya dari dalam kehidupan ini selagi ada waktu, ada kerelaan, ada kesiapan dari setiap anak Tuhan untuk pergi dan mau memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, kasihan anak Tuhan di mana saja berada di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.